Pada tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama adalah menunjukkan sikap peduli terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua adalah menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Dan yang ketiga adalah menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Dan selanjutnya kita menuju peta materi. Pada peta materi, kita masih membahas mengenai nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang pada subbab kali ini kita bahas yaitu subbab C, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang di dalamnya nanti yang kita pelajari adalah sistem nilai dalam Pancasila dan implementasi Pancasila, lalu perkembangan penyelenggaraan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat adalah nilai-nilai dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan selanjutnya kita menuju materi pembahasan. Pada subbab C, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama ada sistem nilai dalam Pancasila. Sistem nilai merupakan konsep atau gagasan yang mencakup tentang suatu yang hidup dalam pikiran manusia dan sebagian besar dari anggota masyarakat tentang suatu hal yang dinilai baik. Sedangkan Pancasila sebagai suatu nilai yang mengandung rangkaian nilai, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai dalam Pancasila dapat dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, baik berupa suatu ketetapan, keputusan, kebijakan pemerintah, berbagai program pembangunan, dan berbagai peraturan lain yang semua dari penjabaran nilai-nilai dasar Pancasila. Dan yang kedua ada implementasi Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila merupakan landasan bagi bangsa Indonesia yang juga mengandung 3 dimensi, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Pada dimensi spiritual mengandung makna dalam Pancasila, yaitu nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Sedangkan dimensi kultural mengandung arti bahwa Pancasila adalah landasan falsafah dari negara Indonesia, pandangan hidup, dan menjadi dasar negara. Dan sedangkan dimensi institusional memiliki berbagai kandungan bahwa Pancasila merupakan suatu landasan utama yang memiliki cita-cita, tujuan bernegara, serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang ketiga ada perkembangan penyelenggara negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada perkembangan penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dimulai dari masa Orde Lama sampai masa Orde Reformasi. Dan bisa dilihat di situ ada poin A, B, C, dan D dan E. Nah, itu nanti bisa dijadikan tugas yang nantinya untuk petunjuknya bisa saya share lewat Google Classroom. Dan yang keempat ada nilai-nilai penyelenggaraan pemerintahan negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki berbagai perbedaan antara satu dengan yang lain. Akan tetapi semua adalah suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. Nah, berikut ini adalah nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai sila ketuhanan Yang Maha Esa. Berikut ini adalah nilai dari sila pertama, yaitu yang pertama ada pengakuan adanya kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua menjadi penduduk yang memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Dan yang ketiga tidak memaksakan kehendak warga negara untuk beragama, namun diwajibkan untuk memeluk agama sesuai hukum yang berlaku.
Dan yang keempat, larangan paham ateis hidup dan berkembang di Indonesia. Dan yang kelima, memberikan jaminan berkembang dan tumbuh serta bertoleransi antar umat dalam beragama. Dan yang keenam, negara memberikan fasilitas dan sebagai mediator jika terjadi suatu konflik antar agama. Yang B yaitu nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut ini adalah nilai dari sila kedua. Yang pertama adalah menempatkan manusia sesuai pada hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Karena hal tersebut manusia memiliki sifat universal. Yang kedua, selalu menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal tersebut juga memiliki sifat universal. Dan yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Yang C, nilai persatuan Indonesia. Berikut adalah nilai dari sila ketiga. Yang pertama adalah nasionalisme, lalu yang kedua adalah cinta bangsa dan tanah air, dan yang ketiga selalu menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, dan yang keempat adalah selalu menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit atau rasis, dan yang kelima menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Yang D yaitu nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikut adalah nilai dari sila keempat. Yang pertama, hakikat pada sila ini adalah demokrasi. Dan yang kedua adalah permusyawaratan, yaitu mengusahakan keputusan bersama yang dilakukan secara bulat dan dilakukan tindakan bersama-sama. Yang ketiga, dalam melakukan keputusan diperlukan suatu kejujuran bersama. Yang keempat, perbedaan secara umum demokrasi dengan negara lain adanya pada permusyawaratan rakyat. Yang E yaitu nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah nilai dari sila kelima. Yang pertama adalah seluruh kekayaan alam dan sebagainya harus dipergunakan sebagai kebahagiaan bersama menurut potensinya masing-masing. Kemakmuran yang kedua adalah kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat yang memiliki arti dinamis dan berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah selalu melindungi yang lemah. Hal tersebut dilakukan agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sama sesuai dalam bidangnya masing-masing. Sekian, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.